Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamdas syakirin wa nusni alaihi thana'udz dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan membahas suatu perkara yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu kewajiban yang berkenaan dengan mengurus jenazah. Maka dalam hal ini kita akan menyampaikan sunnah-sunnah bagi mayit. Yani apa saja yang disunnahkan bagi kita untuk kita kerjakan apabila ada saudara kita yang meninggal atau akan meninggal. Karena terkadang masalah ini samar bagi kebanyakan kaum muslimin, padahal hampir setiap hari kita diberikan peringatan dengan meninggalnya saudara kita, dan kita pun juga akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti dia akan merasakan kematian. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla husnul khatimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di antara sunnah yang disunnahkan ketika kita mendapati saudara kita dalam keadaan sakaratul maut, yaitu akan meninggal, maka disunnahkan bagi kita untuk mentalkinkan, membacakan untuknya talqin. Dan ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Bacakanlah talqin untuk mautakum, yakni orang yang akan meninggal. Apa talqin yang kita bacakan untuknya? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, ini talqin yang disunahkan. Dan kapan kita membacanya? Yani kita bacakan talqin ini indal ihtidar. Inda al-ihtidar. Ketika mayit akan meninggal. Yani bukan setelah meninggalnya. Jadi bacaan talqin ini kita bacakan untuk orang yang sedang ihtidar, yakni akan meninggal. Jadi bukan setelah meninggal. Adapun apa yang dilakukan oleh
sebagian kaum muslimin membacakan talqin untuk orang yang sudah meninggal, atau bahkan mereka mentalqin setelah dikuburkan, maka perkara ini adalah perkara muhdats. Atau walaupun ada qaul minal ulama yang mengatakan disunnahkannya dibacakan mayit yang sudah dikuburkan, dibacakan talqin la ilaha illallah, maka kaulnya adalah kaul marjuh. Kita butuh dalil apakah ini dilakukan oleh para sahabat ketika mereka menguburkan saudara-saudaranya, atau apakah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menguburkan para sahabat, yakni membacakan talqin. Maka talqin yang dimaksud di sini adalah, yang perlu kita perhatikan, yaitu membacakan kalimat la ilaha illallah sebelum meninggal ketika saudara kita akan meninggal. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya, apa yang disunnahkan bagi kita apabila mayit meninggal? Sunnah berikutnya adalah yaitu kita memejamkan mata mayit yang sudah meninggal. Nah, karena biasanya orang yang meninggal matanya terbuka. Orang yang meninggal matanya terbuka melihat ke atas, maka disunnahkan bagi kita untuk memejamkannya. Taghmidu ainai, yaitu kita pejamkan matanya. Dan ini sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat dakhala Rasulullah sallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruh. Rasulullah sallam masuk di tempat Abi Salamah. Abi Salamah ketika ihtidar dan sudah meninggal, beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Abi Salamah matanya sudah terbuka. Fa'agmadahu, kemudian Rasulullah SAW memejamkannya, menutupkan mata Abi Salamah. Kemudian beliau sallam bersabda, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh, apabila ruh ini dicabut, tabi'ahul basar, maka ruh ini diikuti oleh al-basar, penglihatan mata. Jadi ruh ini keluar menuju ke atas, kemudian mata mayit mengikuti ruhnya yang keluar. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Ruh apabila keluar dari jasad manusia, maka ruh ini diikuti oleh pandangan mata. Karenanya disunnahkan bagi keluarga mayit atau siapa saja yang berada dekat mayit untuk memejamkan atau menutup mata mayit tersebut. Ini sunnah. Kemudian sunnah berikutnya atau sunnah yang ketiga yang kita lakukan untuk mayit, yaitu bersegera untuk menyiapkan mayit berikut memandikannya, mengkafantinya, dikafankan, kemudian dikuburkan. Ini harus segera. Nah, ini sunnahnya ta'jil, disegerakan. Apabila mayit ini sudah jelas meninggal, maka harus disegerakan, dimandikan,
kafani, kemudian dikuburkan. Sunnahnya ini adalah apa? Disegerakan. Nah, ini sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, asri'u bil janazah. Rasulullah SAW bersabda, asri'u bil janazah. Segeralah kalian mengurus janazah. Nah, di dalam hadis juga kita dapatkan tentang dua keadaan mayit apabila sudah meninggal, yaitu apabila mayit sudah meninggal dan diangkat oleh saudaranya di atas pundaknya, maka ada dua keadaan mayit ini. Apabila mayit ini adalah seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang saleh, maka dia mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Segerakan aku menuju kuburku. Keadaan yang kedua, apabila mayit ini adalah seorang yang buruk, maka dia akan sorak. Sebagian dalam hadis, dia akan sorak dengan sorakan yang sangat keras. Ya. Semua makhluk mendengarkan sorakannya kecuali ats-tsaqalain, manusia dan jin tidak mendengarkan sorakan mayit tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, kalau sekiranya kalian mendengar kerasnya sorakan mayit yang tidak mau diantar ke kuburnya, niscaya kalian akan pingsan. Ini kalau mayit tersebut mayit yang buruk, nasallallahu salamah. Semoga kita adalah termasuk mayit yang baik, yang kita ingin segera untuk menempati kubur kita. Ini dua keadaan mayit. Jadi sunnah yang ketiga, menyegerakan pengurusan mayit, mulai dari dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Ini disegerakan. Yani kalau sekiranya dia meninggal di waktu malam, ya, misalnya meninggal di waktu maghrib atau di waktu asar, kalau tidak ada penghalang, ada keperluan yang lainnya, maka dikuburkan malam itu juga. Sunnahnya dikuburkan malam itu juga. Jangan sampai ditunggu sampai besok harinya. Terkecuali kalau misalnya ada keluarganya yang masih jauh, ya belum bisa datang, harus ditunggu. Nah, ini termasuk dilihat ya keadaan keluarga mayit. Ya, kalau ada udzur maka kita tunggu keluarganya, tapi jangan sampai berhari-hari. Nah, ini menyelisihi sunnah. Kemudian sunnah yang keempat, disunnahkan bagi keluarga yang mengabarkan, saudaranya meninggal, yang dia kabarkan kepada orang lain, disunnahkan baginya untuk memintakan ampun untuk saudaranya yang meninggal tadi. Disunnahkan baginya untuk apa? Memintakan ampun. Yakni misalnya dia mengatakan, akhi, keluarga saya sepulan hari ini meninggal, tolong doakan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Nah, ini sunnah. Ini sunnah. Jadi disunnahkan bagi orang yang mengabarkan kematian keluarganya, disunnahkan baginya untuk apa? Meminta manusia untuk memintakan ampun bagi saudaranya yang meninggal tadi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana hadis dari Abi Qatadah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW lama ukhbira an istishhadi quwadul jaysh fi ma'rakati Mu'tah,
ketika Rasulullah SAW dikabarkan tentang syahidnya ya pemimpin-pemimpin perang di perang Mu'tah, qala sallallahu alaihi wasallam fa usiba Zaidun syahidan fastaghfiru lahu. Zaid juga termasuk di sini dia syahid, maka hendaklah kalian memintakan ampun untuknya. Ini perintah Rasulullah SAW. Fastaghfara an-nas thumma akhadha al-liwa' Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian manusia beristighfar untuk Zaid. Orang-orang atau manusia beristighfar untuk Zaid. Artinya memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita memintakan ampun? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ila akhirih. Kalau mayitnya wanita, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa si' madkhalaha wa naqqiha minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Nah, jadi disunnahkan seseorang yang mengabarkan keluarganya yang meninggal, dia mintakan kepada manusia supaya dia memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk saudaranya yang meninggal. Demikian juga Rasulullah SAW ketika beliau mengabarkan tentang meninggalnya Raja Najasyi, qala alaihi salatu wassalam istaghfiru li akhikum. Beliau mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Nah, sunnah berikutnya bagi mayit atau apa yang kita lakukan untuk mayit, yaitu disunnahkan kita mengumpulkan atau mendatangkan orang yang menyolatinya dalam jumlah yang banyak, dan menjadikan sopnya tiga sop. Ini paling tidak kita jadikan sopnya menjadi tiga sop. Nah, ini termasuk disunnahkan bagi kita untuk menyolati mayit, maksudnya memperbanyak banyak orang yang datang menyolati mayit tersebut. Maka di sini tidak mengapa keluarga mayit dia meminta kepada saudara-saudaranya, ya dia kabarkan dan meminta untuk supaya datang untuk menyolati saudaranya. Nah, jadi sunnah takthirul musallin alal janazah wa ja'luhum salatu sufuf. Termasuk sunnah yaitu memperbanyak orang yang sholat untuk mayit dan menjadikannya tiga saf. Kalau lebih alhamdulillah. Nah, ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'ah kulluhum yasfa'una lahu illa sufi'u fihi." Tidaklah seorang mayit yang disolatkan, dia disolati sekelompok kaum muslimin jumlahnya sampai 100, kulluhum yasfa'una lahu, semuanya yasfa'una lahu, artinya memintakan ampun untuk mayit ini, mendoakan untuknya, ya. Dia memintakan kepada Allah syafaat untuknya supaya diampuni, illa sufi'u fih, terkecuali pas dia akan diberikan syafaat. Wa qala alaihi salatu wassalam, amma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi thalatha sufuf minal muslimin illa aujaba wa fil lafdhin illa ghufira lah. Tidaklah seorang muslim dia meninggal lalu disolati oleh 3 saf dari
kaum muslimin illa aujaba, terkecuali wajib baginya, artinya dia akan diampuni. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak samar bagi kita keutamaan orang yang menyolati mayit. Apabila kita menyolatinya, di dalam hadis disebutkan kita akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Dan apabila kita sampai mengikutinya dan menguburkannya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, falahu qiratan, maka baginya 2 qiraat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sunnah berikutnya adalah al-isra' bil janazah. Sebagaimana sebelumnya kita sebutkan, al-isra' bil janazah harus cepat. Artinya ketika kita membawa mayit ini, langkah kita harus dicepatkan. Ya. Terkecuali kita khawatir ya mayitnya misalnya gemuk sekali besar, khawatir kita mayitnya nanti jatuh, maka di sini kita pelan-pelan. Tapi kalau sekiranya dengan tenang, maksudnya dengan kita tidak ada kekhawatiran dengan mayit, maka kita bawa dengan cepat. Ini sebagaimana hadis Rasulullah asri'u bil janazah, dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan ittafaqal ulama ala istihbab al-isra' bil janazah illa ay yakhafa min al-isra' al-mayyit. Para ulama sepakat disunnahkan al-isra' bil janazah, harus cepat membawa jenazah. Kemudian sunnah berikutnya, ketika kita mengantar jenazah ke kuburannya, sunnah berikutnya adalah orang yang memakai kendaraan, ya, dia harus di belakang mayit, dia jalan di belakang mayit. Ya. Adapun orang yang jalan, maka dia boleh dari belakang atau depan mayit, boleh baginya, akan tetapi lebih utama bagi orang yang dengan jalan kaki mengantar mayit, lebih utama baginya juga dari jalan, dia jalan dari belakang mayit, tidak di depan mayit. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah wattiba'ul janaiz, dan mengikuti jenazah. Kemudian yang diperhatikan, dan ini bagi imam yang mengimami sholat jenazah, apa sunnahnya? Bagi imam yang mengimami sholat jenazah, sunnahnya adalah dia berdiri inda ra'sir rajul. Ketika seorang imam mengimami sholat jenazah, maka dia berdiri, apabila mayitnya laki-laki, dia berdiri di depan kepala mayit. Ya, sejajar dengan kepala mayit. Nah, adapun apabila mayitnya adalah wanita, maka sunnahnya imam berdiri di tengah, sejajar dengan tengah dari badan mayit tersebut. Nah, ini diperhatikan, banyak kita lihat kesalahan. Ini tidak dibedakan mayitnya laki atau perempuan. Ya, kadang kita melihat imam dia selalu berdiri di tengah mayit. Sunnahnya apabila mayitnya laki-laki sejajar dengan kepalanya, dan apabila mayitnya wanita maka imam berdiri di tengah. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW setelah kita menguburkan mayit, ya, orang yang berada di sekitaran kuburan setelah menguburkan mayit, ya, paling tidak dia mengambil tanah, kemudian maksudnya menguburkan, dia ikut untuk apa? Mengambil tanah 3 kali dengan 3 pegangan tangannya. Dia ikut. Ini sunnah bagi setiap yang mengantarkan mayit, dia ikut menimbun ya dengan tangannya 3 kali timbunan tanah ke kuburan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ini di antara sunnah-sunnah bagi mayit dan pengurusan jenazah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.